Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, bagaimana cara kita membaca Injil suci pagi hari ini atau siang hari ini? Kita tidak membaca pasti secara harafiah. Kita juga mungkin, dan bukan mungkin, mestinya kita tidak membaca untuk membanding-bandingkan. Siapa yang juara di dalam melakukan firman Tuhan ini? Kalau begitu, kita sudah salah cara membaca firman. Atau, wah ya sudah tiap kali ya dengar ini, ya sudah ya dilakoni aja. Tapi orang yang begitu itu seringkali tidak ngelakoni. Karena apa? Kejenuhan. Mungkin juga kekecewaan. Menjadi marah. Tapi menutupi kemarahannya itu dengan sok doa, sok suci. Atau juga terang-terangan, wis gak doa-doa saja. Ini saya mau menggambarkan kita pada umumnya, termasuk saya. Jadi sebenarnya sederhana yang mau dikatakan Tuhan. Orang yang percaya akan cinta Tuhan, pasti orang itu setia. Dan setia tidak ada ukuran. Setia itu bukan aku yang menjadi ukuran, atau Tuhan yang aku minta menjadi ukuran. Itu sudah salah. Kesetiaan itu adalah setia, titik. Seorang istri, seorang suami itu setia, ya sudah setia, jalanono isokaya. Itu tidak berarti orang itu asal jalan. Jadi kesetiaan itulah yang mau dikatakan. Dan bukti setia itu digambarkan secara sederhana dan tidak muluk-muluk, yaitu hamba. Biasanya seorang hamba itu penurut memang. Gampang melakukannya kalau dilihat oleh tuannya. Tapi kalau tuannya tidak ada, ya sama saja. Itu. Dan kalau dikontrol, marah. Padahal dikontrol itu diperhatikan sebenarnya. Tetapi karena disposisi dirinya itu sudah tidak baik. Sehingga, ayo, iki golek salah nitoi. Nah, itu sudah keliru. Kalau gitu kita melihat Tuhan, dan itu kalau kita melihat dosa, kita sudah tidak mengerti apa itu kasih yang diajarkan Yesus menurut saya. Jadi saya tidak akan menggurui, saya hanya untuk membuka hati Anda. Sampai di mana relasimu dengan Tuhan Yesus terutama itu. Bukan untuk jor-joran, tapi artinya untuk komitmenmu. Komitmen itu kata-kata yang sering terjadi. Dalam perkawinan juga, komitmennya mana? Kesepakatan apa yang kamu bina dalam ini? Mungkin mati raga seperti yang dicanangkan oleh gereja yang sudah mungkin lapuk. Mungkin yang baik itu hidup sehari-hari, mati raga. Artinya kita tidak menuruti perasaan kita, tidak menuruti kehendak kita, pikiran kita. Tapi kita membuat perasaan dan hati kita itu untuk bercermin diri. Tidak pembenaran diri. Tidak sok puas atau sok putus asa. Makin hidup kita kering, makin hidup kita jenuh, tetapi kita tetap melaksanakannya. Itulah nilai dari kesetiaan. Saya masih ingat, ya mungkin apakah masih berlaku sekarang atau tidak. Pada waktu saya di novisiat, itu pendidikan rohani itu. Mati raga sampai kamu kapok. Artinya kamu membuat dirimu kapok. Kapoknya itu ada. Biasanya godaannya ada. Tidak setia, lalu kemudian juga melakukan sesuatu. Tidak apa-apa begini. Tidak. Jadi bukan karena diperintah. Mengaku dosa itu setengah jeleknya. Itu ada penitensi. Nah, penitensi itu harus jelas. Ya gampang, rosario, pergi ke misa,
Tapi kalau penitensi misalnya, coba bercermin dirimu. Bingung, apa mau bercermin diri itu? Ya, karena cermin kamu itu buram terus. Artinya bukan itu sebagai tanda kesetiaanmu kepada Tuhan. Ya, saya tidak akan menerangkan gini, terlalu panjang memang. Tapi arti yang refleksi itu. Saya coba penitensi, tidak tahu melanggar hukum atau tidak. Bagi saya yang penting melanggarkan refleksi. Bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan apa yang kamu. Nanti kok salah bagaimana? Biar salah tapi kamu melakukannya daripada kamu takut salah dan tidak melakukannya. Begitu caranya melawan diri. Tidak tahu ini kata-kata saya ini mendal atau tidak, tapi yang penting rendah hati. Ya sudahlah, diterima, dipikir. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebih lagi menurut saya, kecuali kalau orang mau menggali-gali lebih dalam. Tapi diterapkan sejauh mana aku betul-betul setia kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setia dengan Tuhan, dengan kita melakukan apa yang kiranya tidak penting, tetapi kita melakukannya, yaitu puasa, pantang. Saya mengatakan begini, waduh Romo itu juara pantang, oh mungkin tidak. Mengaku mangani titik, terus puasa, terus apa sih dipangan. Masalahnya semangat. Ya, semangat. Semangat apa? Semangat kita mau berubah. Semangat kita mau berkembang dengan tahu apa yang menjadi kekuranganku. Dan aku berdoa kepada Tuhan, bersyukur sambil minta ampun. Mungkin ini sumbangan sedikit apa yang saya katakan, karena dalam khotbah tidak bisa ngomong lebih banyak lagi. Jadi Tuhan menghendaki kita ini setia dan punya komitmen dalam hidup